bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau pemimbasan teman sejawat, tema budaya positif guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Sepridawati Harahap. Oleh karena itu, selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca selawat diberikan kita sapaan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru seluruhnya yang saya sayangi dan yang saya hormati, pada hari ini teman kita atau Ibu Sepridawati guru penggerak angkatan 7 memberikan imbasan pengetahuan kepada kita semuanya. Marilah kita kiranya sama-sama mendengarkan, menyimak dengan sungguh-sungguh supaya apa yang disampaikan nanti Ibu Sepridawati kepada kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Ibu Sepridawati nanti kami persilakan, mudah-mudahan imbasan yang diberikan Ibu kepada kita semuanya nanti menjadi pengetahuan kita untuk meningkatkan mendidik anak kita di sekolah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada mungkin itulah yang saya sampaikan dalam kata sambutan ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi waktu dan kesempatan, terutama kepada saya, motivasi saya untuk menjalani proses guru penggerak. Salawat beri salam, tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan banyaknya kita bersalawat, mudah kita mendapat syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak bosan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman saya, teman sejawat saya yang sangat mendukung dan peran aktif dalam segala hal kegiatan saya untuk menjalani guru penggerak. Di sini saya ingin menyampaikan atau memaparkan, mengimbaskan kepada teman sejawat tentang koneksi antar materi. Yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara ini menyatakan anak ini harus merdeka. Kalau dulu katanya anak adalah kertas kosong, tapi sekarang anak tidak kertas kosong lagi. Ya, seperti tadi anak itu ada, kita guru adalah sebagai petani, ya, dan anak adalah pohon padinya. Jadi mau kemana, mau berhasil nggak kita panen nanti ketika kita menanam padi itu, itulah nanti yang akan kita laksanakan dalam proses belajar mengajar. Itu dia mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu nilai peran guru penggerak, isi guru penggerak dan budaya positif. Yang saya imbaskan ini adalah mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini
Ya, di mana budaya positif ini kita mempunyai tahapan. Ya, dari tahapan bagja, nanti kalau bagja itu selanjutnya nanti ada prosesnya, lalu akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang disebutlah dia dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman ketika kita mengajar, memberikan materi kepada murid, lalu dalam proses pembelajaran baik dari sekolah, nanti budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu refleksi dari pemahaman ini kita bisa mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Nanti sebenarnya materi ini, budaya positif ini juga sudah kita terapkan, cuma belum terkelompok. Itu aja Bu, ya. Ya, konsep budaya positif itu diantaranya ada 5. Disiplin positif, teori kontrol guru, ketiga teori motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kalau mengenai disiplin positif, ya, disiplin positif ini sudah kita laksanakan jauh-jauh hari, baik dia kelas yang menggunakan fase A, fase B atau fase C sama, ya, atau kelas rendah, kelas tinggi juga. Salah satu contohnya ini kita membiasakan anak datang tepat waktu, lalu melaksanakan pekerjaannya, misalnya pekerjaan PR, pekerjaan di rumah atau pekerjaan juga di sekolah. Jadi untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani, kita tidak bisa lagi memaksakan kehendak kita kepada anak. Itu dia ya, budaya positifnya. Lalu kalau teori kontrol, posisi kontrol guru, itu kita tidak boleh lagi menghukum anak. Misalnya, ada satu anak tidak mengerjakan PR, kita tidak boleh lagi memarahkan anak tersebut. Kenapa? Karena kita tidak memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita bimbing anak itu mengapa dia tidak mengerjakan PR. Bahkan tak boleh lagi mengasih PR. Harus tuntas di dalam lokal. Ya, tidak boleh lagi mengasih PR. Dan yang menghukum juga tidak boleh itu. Alasannya karena anak itu yang kita ajak belajar, bukan kita memaksakan kehendak kita. Karena anak-anak ini berbeda tingkat kemampuannya. Ada anak salah satu suka dia pelajaran olahraga. Ada satu anak itu suka matematika. Ketika pelajaran matematika, kita memaksakan anak ini harus bisa. Misalnya materinya pecahan, harus mengerti anak ini dan bisa mengerjakan pecahan. Dan ada anak satu memang bisa, dia hobi matematika. Ketika anak ini nanti tidak bisa mengerjakan matematika mengenai pecahan, kita hukum, tidak boleh. Itulah tugas kita, untuk membimbingnya bagaimana agar anak ini bisa berminat ke matematika, paling tidak mengerti sedikit tentang pecahan misalnya, ibu-ibu. Lalu membuat orang merasa bersalah, ya, membuat orang merasa bersalah itu harus kita jaga juga. Lalu anak itu adalah sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Kalau kita sebagai manajer, kita harus tahu apa kebutuhan anak itu. Misalnya hari ini anak itu mempunyai problem, anak itu nggak mood, nggak konsentrasi dia dalam belajar. Maka tugas kita bagaimana anak itu biar bisa
biar bisa konsentrasi dalam pembelajaran itu. Lalu kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa terima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Lalu teori motivasi. Kalau untuk menghindari keamanan hukuman. Jadi mulai dari sekarang marilah kita hilangkan hukuman itu. Tidak boleh lagi memberi hukuman dalam bentuk apapun. Tidak boleh. Semalas manapun anak itu atau tidak sanggup dia menerima pelajaran yang kita berikan, tidak boleh kita memberikan hukuman. Hukuman ditiadakan. Ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini juga sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Misalnya anak itu kita tanya, lalu dia menjawab, jawaban itu benar. Selalu kita bilang, bagus, ayo anak-anak kita kasih tepuk tangan. Itu juga merupakan suatu penghargaan. Ya, menjadi termotivasi dia ingin kalau ada pertanyaan dia mau lagi menjawabnya. Dia ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Lalu nanti ada segitiga restitusi. Yang pertama segitiga restitusi, nanti saya imbaskan lagi mengenai segitiga restitusi ini di waktu yang sama. Menstabilkan identitas. Inilah dia gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nanti saya imbaskan kembali di lain waktu yang berikutnya ya ibu-ibu. Ya, lalu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir ya. Nanti saya berikan contoh. Kalau budaya positif, salah satu contohnya itu adalah membuat keyakinan kelas. Saya yakin ibu-ibu juga sudah melakukan keyakinan kelas. Nanti ada video saya berikan contohnya. Mengenai cara membuat keyakinan kelas. Ibu-ibu, inilah salah satu contoh budaya positif mengenai membuat keyakinan kelas. Ini salah satu contohnya. Ibu. Pagi, Ibu. Semangat pagi. Pagi. Iya, jadi sebelum kita mulai belajar, kita buat keyakinan. Ya, di semester awal semester kita buat keyakinan kelas dulu. Ya, kalau keyakinan kelas itu nanti ya yang mau kita lakukan di dalam kelas ini. Kalau dia sudah kita buat keyakinan, nanti kita dengarkan. Nanti masing-masing mempunyai ide. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mempunyai ide. Nanti ibu bagi kertas, ya, ibu bagi kertas masing-masing. Boleh kau tulis di kertas ini, ya, boleh kau tulis di kertas ini. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Yang mana ya keyakinan kita itu nanti kita pilih, kita rumuskan nanti, ya, kita rumuskan nanti, baru kita bersepakati, baru kita laksanakan setiap kita pelajari. Bisa lebih ya? Ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini tidak boleh menyatakan kalimat tidak dan kalimat jangan. Contohnya datang tempat
ke sekolah. Yang belum tepat, ada lagi yang bisa membantunya. Ayo, jaga kebersihan. Bisa kebersihan kelas, bisa kebersihan sekolah. Itu dia ya. Sudah ngerti nak? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, dengarkan pertanyaan dari dia. Oh iya, kata pertanyaan si Aditya, kalau menggunakan kata boleh bisa dibuat di keyakinan kelas, itu tadi Aditya. Iya, kata itu masa kita buat bolehnya ya. Hanya misalnya seperti itulah salah satu budaya positif. Contohnya membuat keyakinan kelas. Saya rasa pengibasan saya hanya ini aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kira-kira ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Boleh? Saya Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan tadi itu kan pembiasaan yang positif, yaitu membuat salah satu contohnya tadi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apakah sama dengan kesepakatan kelas? Pertanyaan saya hanya demikian. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sukma. Tadi pertanyaannya menanyakan apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Sebenarnya keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama. Tapi untuk pertama kita yakini dulu. Nanti setelah kita masing-masing anak membuat keyakinannya, kita rumuskan seperti video tadi, kita rumuskan, kita ambil yang mana menjadi kesepakatan kita. Itulah nanti yang akan kita lengketkan, boleh di dinding. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Saya rasa hanya inilah yang dapat saya imbaskan kepada ibu-ibu. Lebih kurang saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu senior saya yang banyak saya meminta arahan dan bimbingan, dan terutama kepada seluruh ibu-ibu teman sejawat saya juga banyak mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Dari paparan dari Ibu Guru Penggerak Angkatan 7 oleh Ibu Sepridawati, mudah-mudahan yang diimbaskan oleh Ibu tersebut dapat bermanfaat untuk ibu-ibu, khususnya teman sejawat di sekolah kita, untuk memajukan pendidikan dalam pembelajaran di sekolah kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya tidak dapat berpanjang lebar untuk menyampaikan kata-kata penutupan. Sekali lagi kami ucapkan kepada ibu-ibu seluruhnya ucapan terima kasih, dan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kuat itu